Ratusan tahun dijajah Belanda, tak heran banyak nama kawasan di Jakarta yang merupakan serapan dari bahasa Belanda. Misalnya saja Klender, yang erat kaitannya dengan sejarah Jakarta. Diketahui, Klender adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Durensawit, Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam sejarah Klender, kawasan ini dulunya merupakan rawa-rawa dan jarang ditempati penduduk. Tidak ada yang tahu persis nama Klender diambil dari bahasa apa. Ada sebagian kalangan menduga nama Klender berasal dari kata kalender atau almanak. Namun kala itu, kata kalender diucapkan menjadi klender. Sebab pada zaman kolonial Belanda, daerah yang sekarang menjadi Klender dipercaya sebagai tempat jual beli kalender atau almanak. Meski begitu, bila dirujuk pada bahasa Belanda, Klender artinya lebih kecil. Dipercaya, nama kampung Klender mengacu pada lahan yang kecil atau Klenderland. Berbicara tentang Klender, terdapat satu pasar tradisional yang sangat terkenal di wilayah Jakarta Timur. Nama pasarnya pun tak lain adalah Pasar Klender. Pada masa lalu, pasar ini dikenal dengan tempat yang menjadi daerah perebutan kekuasaan, baik individu maupun organisasi pengelola keamanan. Salah satu preman yang dikenal pada masa lalu adalah Wahid. Ia dikenal sebagai preman kelas kakap yang membuat orang merinding jika mendengar namanya. Wahid sendiri merupakan pria kelahiran Betawi asli dan anak dari seorang buruh serabutan. Sejak beranjak dewasa, Wahid menjalani profesi sebagai mafia jual beli motor. Seringkali, Wahid dan teman-temannya melakukan transaksi jual beli motor hasil curian yang kemudian ia distribusikan ke pelosok-pelosok di daerah Sukabumi dan Garut, Jawa Barat. Bahkan, Wahid sempat diburu polisi, tetapi ia selalu berhasil kabur. Namun hingga akhirnya, polisi berhasil menangkapnya dan ia pun dipenjara selama 4 tahun. Saat Wahid bebas dari penjara, ia memutuskan untuk menjadi kuli panggul di Pasar Klender, Jakarta Timur. Namun, karena tidak puas dengan hasilnya, ia kemudian memutuskan bergabung dengan salah satu geng preman Pasar Klender yang saat itu dikuasai oleh Broto. Ketika sudah bergabung, saat itu ia menjadi penagih uang jatah preman kepada kios-kios, pedagang, dan para sopir angkutan umum yang melintas area Pasar Klender. Tidak hanya jadi penagih, bahkan Wahid suka memeras pedagang-pedagang kecil lalu disetorkan kepada Broto. Berjalannya waktu, karena sifatnya yang tidak ingin menjadi anak buah terus-menerus, akhirnya Wahid mencari cara untuk membinasakan Broto. Hingga akhirnya, ia nekat menghabisi Broto dengan caranya sendiri. Kala itu, Broto sedang mabuk berat dan pulang sendirian sambil membawa botol. Akhirnya, Wahid mengintai dari kejauhan dan menebaskan sebuah golok ke bagian leher Broto. Lalu, jasadnya dibuang ke Kalimalang. Keesokan harinya, jasad Broto ditemukan mengambang di Kalimalang dan menggemparkan warga sekitar. Polisi yang hadir tidak bisa memecahkan masalah karena tidak memiliki bukti atau saksi. Setelah Broto tiada, Wahid kemudian menghasut para preman lainnya sehingga lambat laun preman di sana menjadi pengikut Wahid. Dan ia menjadi pimpinan di Pasar Klender. Sejak saat itu, Wahid berpenghasilan jutaan rupiah dalam satu hari. Pekerjaannya selalu poya-poya setiap malam bersama anak buahnya. Namun, pepatah mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang abadi. Hal itu
dibuktikan oleh salah satu pedagang pasar yang sangat berani bernama Jajang. Kejadian tersebut bermula saat anak buah Wahid meminta uang keamanan kepada para pedagang. Namun tiba-tiba ada satu pedagang bernama Jajang yang menolak memberikan uang jatah keamanan dengan alasan dirinya telah aman. Sontak, anak buah Wahid marah dan mengajak ribut kepada Jajang. Namun naas, justru anak buah Wahid yang kalah hingga tersungkur ke tanah. Hingga akhirnya datang kembali puluhan preman anak buah Wahid mendatangi lapak jualan Jajang. Jajang pun dikeroyok. Namun lagi-lagi, puluhan anak buah Wahid kembali tersungkur. Jajang bersama anak buah Wahid sempat dibawa oleh polisi. Berjalannya interogasi, polisi menyatakan bahwa Jajang tidak bersalah, melainkan anak buahnya Wahid. Meskipun polisi menyatakan Jajang tidak bersalah, namun konflik antara Jajang dan para preman kembali berlanjut. Hingga akhirnya, Wahid yang turun tangan mendatangi Jajang. Lalu, menantangnya untuk berduel. Jajang tidak mundur dan melakukan perkelahian dengan Wahid. Hingga akhirnya duel itu pun dimenangkan oleh Jajang. Wahid yang tak berdaya tergeletak di tanah, kemudian dikeroyok puluhan pedagang lain yang merasa geram dengan tingkah laku Wahid selama ini. Pengeroyokan itu pun menyebabkan kaki dan tangan Wahid patah yang kemudian harus berujung amputasi. Wahid sempat koma selama 1 bulan lebih. Saat terbangun, ia berteriak histeris melihat kaki dan tangan kanannya telah diamputasi. Demikian rangkaian kisah tentang preman penguasa pasar Klender yang takluk akibat dikeroyok para pedagang pasar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.